tinggal anak ini jadi yatim. Datang orang kasih uang kepada ibu, bu, tolong titip duit ini untuk anak ibu. Sementara ibu tak punya duit lagi untuk beli beras. Kalau ibu tak makan, anak ini pasti tak makan. Tak mungkin anak itu makan, ibu tak makan. Maka ada uang di situ untuk anak tadi yang sudah diberikan kepada ibu untuk anak tadi. Datang kepada anak itu, nak, ibu pakai duit ini untuk beli beras ya nak, beras kita tak ada. Begitu etiknya. Tapi kalau seandainya, mohon maaf Ustaz, anak ini masih kecil, kami gunakan untuk membeli beras dan kami makan bersama, bagaimana? Karena anak ini belum paham juga Pak Ustaz. Boleh Pak, tak ada masalah, darurat. Tapi duit itu ada, kemudian ibu belikan gelang, ibu yang pakai, ibu beli baju, ibu beli motor untuk kepentingan anak tuh Pak Ustaz. Tidak ada tuh Bu, tidak ada. Haram memakai harta anak yatim atau memakan harta anak yatim, hukumnya haram. Yang ketiga, kezaliman yang ketiga, mengelola anak yatim, maaf, mengelola harta anak yatim tapi dengan cara yang zalim, dengan cara yang maksiat, dengan cara yang tak tepat, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Ustaz, kami mau buat bisnis untuk anak yatim. Tapi Pak Ustaz, nanti setiap orang yang datang, bisnisnya itu bisnis simpan pinjam Pak Ustaz. Yang setiap yang datang harus bayar riba Pak Ustaz, harus bayar bunga. Itu tidak nyambung sama sekali itu Pak. Duit anak yatim dikelola untuk simpan pinjam, ada pula bunganya di situ. Itu jelas fasiknya itu Pak, jelas zalimnya, dan jelas itu dosanya. Berkumpul dua dosa besar di situ sekaligus. Menggunakan duit anak yatim, memakan duit anak yatim, tiga bahkan membisniskan duit anak yatim dengan cara yang fasik dan zalim. Sampai sini paham Pak ya? Jadi bagaimana cara kami mengelola harta anak yatim Ustaz? Boleh kami kelola, boleh, tak ada masalah. Kalau mau kelola dengan profesional seperti yang dilakukan oleh masjid, boleh, tak ada masalah. Kayak masjid sekarang itu kan mengelola harta anak yatim namanya itu. Dikumpulkan, kami bayarkan. Kami Ustaz akan keluarkan duit ini ketika anak ini mau sekolah. Kami belikan buku, kami belikan baju, kami belikan sepatu untuk dia Pak Ustaz. Bahkan kami buatkan rekening khusus untuk dia Pak Ustaz. Bagus, tak ada masalah. Cuma kemarin ada pertanyaan beberapa waktu yang lalu, Ustaz, kami Pak Ustaz dikumpulkan oleh Pak Camat Pak Ustaz. Pak Camat pengen mengelola semua harta anak yatim, kemudian dibuatkan usaha Pak Ustaz. Masalahnya satu aja, kalau untung, kalau rugi, siapa yang nanggung? Ada penjaminnya di situ. Haram kalau anak yatim itu tak tahu. Kita memakai harta anak yatim tanpa izin anak yatim itu sendiri, itu hukumnya udah haram. Sampai sini paham ya Pak ya? Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa hukumnya meminjam harta anak yatim? Ini misal kita contoh, ada bendahara, bendaharanya pegang duit anak yatim. Tiba-tiba bendahara butuh duit nih untuk membayar sesuatu, sementara dia nggak ada duit nih. Dipinjamnya lah duit anak yatim untuk keperluan rumah tangga dia. Apa hukumnya Pak? Ulama sepakat haram. Ittafaqal ulama haram. Coba bayangkan Pak. Dan itu saya temukan Pak, saya temukan banyak yang berbuat demikian. Pertanyaannya, apakah kita tidak hati-hati dan takut terhadap duit anak yatim tersebut? Ustaz, begini Ustaz, ada duit anak yatim Ustaz. Tapi duit anak yatim ini Ustaz, kami kelola Pak Ustaz. Kami kelola, dan cara kami mengelolakan profesional Pak Ustaz. Dan keuntungannya kami berikan kepada anak yatim Pak Ustaz. Sekarang pertanyaannya, pekerjanya siapa? Pekerjanya dari anak yatim itu sendiri Pak Ustaz. Boleh ke Pak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kalau yang pekerjanya anak yatim yang sudah dewasa, dan keuntungan diberikan untuk mereka, dan ingat, kontrol keuntungannya jelas dan ada penjaminnya Pak. Kalau tak ada penjaminnya, rugi siapa yang menanggung? Tak ada Pak. Kita telah melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim yang dengan cara yang salah, yang tidak diterima oleh agama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, apa kata para ulama? Kata Imam Az-Zahabi, wa fil akli bil ma'ruf arba. Ada cara mengambil harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf. Ada 4. Yang pertama,
innahu al-akhdhu ala wajhil qard, memakai harta anak yatim untuk kepentingan anak yatim dibenarkan. Yang kedua, al-aklu biqadril haja min ghairil israf, boleh kita mengambil harta anak yatim tadi, seperti yang tadi saya contohkan, seorang ibu tak ada lagi duit, terpaksa menggunakan duit anak yatim tadi, dan kita kasih tahu sama anak yatim tersebut untuk makan kita bersama, maka itu hukumnya boleh, asal tidak berlebihan. Berlebihan di sini itu kalau sudah keluar daripada konsep hajat. Beli sepatu ibunya, beli sepatu high heel, beli gelang ibunya, beli jam tangan, semua untuk ibunya. Masalahnya untuk anaknya mana? Tidak ada. Itu tidak boleh, Pak. Batil. Wa thalil innahu akhdhu biqadri idza amala lil yatim amalan, mengambil harta anak yatim sebagian yang kemudian dikelola. Kita ambil contoh, ada sawit yang umur sawit itu sudah 5 tahun dan sudah berbuah, Pak. Kita gunakan duit harta anak yatim tadi untuk membeli sawit tadi untuk kepentingan anak yatim ke depan. Boleh apa tidak? Boleh, Bapak Ibu. Kenapa kita katakan boleh? Karena kepentingan dan keuntungannya untuk siapa? Nah, kita belikan ke sawit duitmu ya. Nanti kalau ibu mati, ibu meninggal, nah duitmu dari situ sudah ada. Kata anak tadi, tak ada masalah, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu boleh, Pak. Kita ambil duit harta duit anak yatim tadi. Atau bahasa lainnya begini, ada usaha yang sudah jalan. Ini sudah jalan nih, Pak, usahanya. Ada duit anak yatim di sini, Pak. Duit anak yatim ini kita investasikan, seperti misalkan rote, misalkan ini usahanya udah jalan gitu. Kita tanam investasi di situ atas nama anak yatim, keuntungannya masuk ke kantong yatim, tak ada masalah. Tapi kalau kita belum jelas usaha anak yatim tadi, dan kita baru mau buat, kita pakai duit anak yatim tadi, ternyata duit anak yatim tadi atau usaha tadi gagal, pertanyaannya siapa yang mau ganti? Sampai sini paham, Bapak Ibu? Bank saja ada lembaga penjamin simpanan. Loh, masa duit anak yatim tidak ada lembaga penjaminnya, Pak? Ini masalah. Bank saja ada lembaga penjamin simpanan. Setidaknya 2 miliar di cover oleh pemerintah, oleh LPS tadi. Nah, sekarang kalau seandainya duit anak yatim, siapa yang mau cover? Kalau ada yang mengcover itu tak ada masalah. Tapi karena tidak ada yang mengcover, oh masjid siap cover, Pak Ustaz, itu lain cerita, silakan. Pertanyaannya masyarakat harus tahu juga. Baik. Yang keempat, warabi' innahu al-akhdhu 'inda ad-darurah fa in aisar qadahu wa in lam yusir fahuwa fi hallin. Boleh menggunakan harta anak yatim tadi, mengambil harta anak yatim dalam kondisi yang darurat. Anak tu sakit, tak perlu Bapak Ibu minta izin sama anak tu untuk ngambil duitnya, tak perlu. Bawa, ambil duit anak tu, bawa dia berobat langsung, tak ada perlu, Pak. Tak perlu izin. Nah, izinnya saya ambil duit anak untuk ini, tidak perlu, Pak. Itu darurat, Pak. Hajat yang sangat tinggi, dan itu tak perlu izin, kata para ulama. Maka kata Imam Al-Bukhari dalam hadis tadi, ana kafilul yatim fil jannah, kata Nabi. Jadi nanti orang seperti ini yang disebut dengan pengelola anak yatim tadi. Maka Bapak Ibu, kita berbangga sekali lembaga-lembaga anak yatim ini yang mampu menampung anak yatim dan mampu mereka mengurus. Nah, kita termasuk kalau kita tak sanggup, setidaknya kita membantu dengan materi yang kita miliki, atau setidaknya kita bisa membantu dengan jasa. Ini sudah kita tak membantu, kita caci maki pula anak-anak yatim tuh. Anak yatim ini sudah tahu yatim merusak aja, tak sholat lagi segala macam. Tidak usah, Pak. Tanggung jawab anak yatim itu bukan panti asuhan saja. Tanggung jawab anak yatim itu tanggung jawab kita bersama. Dan bukan satu orang, semua, Pak. Perhatian kita terhadap anak yatim harus sama, Pak. Jadi kita semua harus punya perhatian terhadap anak yatim. Baik. Apa kata baginda, kata Allah di dalam Al-Quran? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa termasuk dari golongan orang yang kaya, maka setidaknya dia harus mengurangi
kesedihan daripada anak yatim tadi, kesengsaraan anak yatim tadi, dengan cara membantu. Tapi kalau seandainya dia termasuk orang yang fakir, maka setidaknya dia boleh menggunakan harta anak yatim terkhusus untuk orang tuanya. Boleh dia menggunakan harta anak yatim tadi dengan cara yang baik dan ma'ruf. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Maka kata para ulama, kafalatul yatim hiya al-qaim bi umurihi was-sa'yu fi masalihi. Yang disebut dengan kafalah tersebut, kata ulama, bagaimana mengayom anak yatim dan mengelola harta-harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf untuk kepentingan anak yatim, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu, oleh Imam Az-Zahabi menasihati, siapa yang baca buku ini, kata Imam Az-Zahabi menasihatkan, maka berhati-hatilah terhadap harta anak yatim. Kenapa harus berhati-hati? Sedikit kita salah dalam harta anak yatim, maka terjerumus ke dalam neraka. Sedikit saja kita makan harta anak yatim, 1000 cuman kita makan, kita sedang menanamkan dalam diri kita atau sedang memberikan jalan pada diri kita untuk masuk ke dalam neraka. Kita sedang memasukkan api ke dalam perut kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau Bapak Ibu melihat orang-orang yang seperti yang kita sampaikan tadi, kita berkewajiban untuk mengingatkan mereka agar mereka tak salah dalam mengurus. Persoalan duit ini sensitif, sangat sensitif. Ustaz, ada ibu-ibu Ustaz, tapi dia anaknya yatim, tapi ibu ni mampu banget, kaya dia Ustaz. Boleh tak kita membantu anaknya itu Ustaz? Tapi anaknya yatim Ustaz, tapi ibunya kaya raya Ustaz. Boleh kita bantu dia Bapak Ibu? Membantu anaknya bukan membantu ibunya. Kalau Bapak Ibu pandang ibunya, tak akan pernah kita bantu anaknya. Tapi kan anak ibu ini kan orang kaya Pak Ustaz. Ini bukan persoalan kaya atau miskin ibunya Pak. Kita melihat anaknya, keyatimannya. Bisa jadi ibunya kaya bisa. Tapi bisa jadi anak itu kekurangan sesuatu. Jadi kita tetap harus membantu. Tapi Bapak Ibu, kalau orang tuanya mengatakan tidak usah dibantu, kami termasuk orang yang mampu, insya Allah cukup, kata ibunya, itu terserah Bapak Ibu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Begitu juga sebaliknya, baik itu piatu ataupun itu yatim. Tapi Pak Ustaz, anak yatim itu Pak Ustaz tidak sholat dia Pak Ustaz, jahat dia Pak Ustaz, main judi terus dia Pak Ustaz. Gimana tuh Pak Ustaz? Apa harus kami memberikan dia makan dia terus? Itu tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Jadi tanggung jawab kepada anak yatim ini bukan sekedar materi saja. Dekati anak yatim tersebut, kita ajak dia sholat ke masjid, kita ajarkan dia sholat, itu tanggung jawab kita, bukan hanya pada tanggung jawab materi. Karena yang hilang dari anak yatim itu adalah bukan hanya sekedar harta, tapi perhatian orang tua. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar daripada harta? Yang kehilangan daripada anak yatim? Perhatian Pak. Jadi kalau kita temukan banyak anak yatim, mohon maaf, anak yatim yang nakal, itu disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak tersebut. Maka siapa yang punya tanggung jawab untuk memberikan perhatian tersebut? Kita semua. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada apa yang kita sampaikan sebagai nasihat bagi kita semua, yuk sama-sama kita membuka diri untuk bisa saling mengingatkan terhadap keluarga kita, dan kita harus punya perhatian yang besar terhadap sesama, terkhusus kepada anak-anak yatim, karena mereka adalah anak kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita, mudah-mudahan bisa menjadi jalan yang mulus bagi kita untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.